Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik saja ya. Kali ini kita masih belajar BDR, belajar dari rumah atau PJJ. Bertemu lagi dengan nama YouTube channel Me and My Student. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 2 3. Tema 3 tentang penemu dan tokoh, subtema 1-nya tokoh yang mengubah wajah dunia. Pembelajaran 1 2 3-nya tentang Michael Faraday, Thomas Alva Edison, dan James Naismith. Sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di sini. Jika tombol masih merah dan kalau sudah putih abaikan saja. Terima kasih. 1. Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris 22 September 1791, meninggal di pengadilan Hampton, Middlesex, Inggris 25 Agustus 1867 pada umur 75 tahun. Ia adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Listrik merupakan hal yang penting dalam kehidupan di era modern saat ini. Tanpa listrik, maka manusia tidak bisa menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi hingga AC. Sebelum listrik menjadi hal yang biasa pada hari ini, dahulu listrik ditemukan oleh Michael Faraday yang merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Di umur 20 tahun, Faraday mengikuti sejumlah ceramah oleh ilmuwan Inggris terkenal, salah satunya Sir Humphrey Davy. Humphrey Davy merupakan seorang ahli kimia, juga seorang kepala laboratorium dari Royal Institution. Setiap kali mendengarkan ceramah, Faraday selalu membuat catatan mengenai isi ceramahnya dengan rapi dan mengirimkannya ke Humphrey Davy, serta lampiran surat lamaran kerja. Tertarik dengan hasil kerjanya, Davy mengangkat Faraday menjadi asistennya di laboratorium universitas terkenal di kota London saat usianya menginjak 21 tahun. Davy merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Faraday yang menghasilkan penemuan-penemuan listrik. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dunia kelistrikan. Pada akhirnya, Faraday menciptakan motor listrik pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Sejak itu, Michael Faraday mulai dikenal namanya dan penemuannya tersebut diakui menjadi gerbang utama menuju era modern kelistrikan. Saat melakukan berbagai percobaan di tahun 1831, sang penemu listrik mendapati bahwa apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnetik, yang juga temuan tersebut diberi nama hukum Faraday. Temuan tersebut diakui sebagai temuan yang bersejarah karena hukum Faraday mempunyai makna besar dalam perpautannya dengan pemahaman teoritis mengenai elektromagnetik. 2. Dr. James Naismith. James Naismith merupakan seorang pelatih fisik, pendeta, penemu, dan pelatih olahraga berkebangsaan Kanada, Amerika Serikat. Dia memberikan sumbangsi bagi dunia melalui permainan bola basket yang dia peragakan saat berusia 30 tahun pada tahun 1891. Tidak saja menciptakan permainan, Naismith juga menulis tentang peraturan dan ikut mendirikan program basket di Universitas Kansas. Naismith melihat permainannya awalnya menjadi olahraga eksebisi pada Olimpiade Santa Louis tahun 1904. Sebelum dipertandingkan secara resmi di Olimpiade Berlin tahun 1936. Dikutip dari berbagai sumber, berikut merupakan biografi dari bapak permainan bola basket, James Naismith. 1. Masa kecil. Naismith lahir pada 6 November 1861 di Almonte, Provinsi Kanada, kini menjadi Mississippi Mills, Ontario, dan berasal dari keluarga migran Skotlandia. Karena sudah tidak memiliki orang tua, dia tinggal bersama paman dan bibinya dan bersekolah di Benies Connes dekat Almonte sebelum dipindahkan ke SMP Almonte. James Naismith mengalami kesulitan di sekolah namun menyukai berladang. Naismith menghabiskan waktunya bermain petak umpet atau permainan lokal seperti duck on a rock.
Lulus dari Almonte pada tahun 1883, dia masuk Universitas McGill di Montreal. Meski tergolong pendek, 152 cm, dia merupakan atlet yang ulet dan berbakat. Dia memperkuat kampusnya di ajang sepak bola Kanada, rugby, lacrosse, maupun senam. Di cabang olahraga terakhir, dia berhasil memperoleh sejumlah medali di Wicksteed. Naismith memperoleh gelar sarjana kepelatihan fisik tahun 1888 dan mendapat titel diploma di Presbyterian College di Montreal tahun 1890. Pada tahun 1891, dia menjadi pelatih fisik dan sempat menjabat sebagai direktur atletik McGill. Sebelum menjadi pelatih fisik di MCA International Training School di Springfield. 2. Ditemukannya permainan bola basket. Awal berkarir di YMCA, kini Springfield College, Naismith disibukkan dengan kelas gaduh maupun jenis olahraga yang hanya bisa dilakukan secara indoor karena dinginnya cuaca New England. Kepala Kepelatihan Fisik Dr. Luther Gulick memberikannya tugas untuk menciptakan olahraga indoor yang bisa memberi gangguan atletik. Permainan itu tidak boleh memakan tempat terlalu banyak, menjaga kebugaran atlet, dan meminta agar aturan harus adil dan tidak kasar. Naismith berpatokan kepada 3 hal dasar. Pertama, dia menganalisa permainan populer dan melihat bola sepak berukuran besar lebih aman. Kemudian dia melihat kebanyakan kontak fisik terjadi saat bola digiring atau dipukul. Karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan passing. Terakhir, Naismith berusaha mengurangi kontak fisik dengan menempatkan sasaran akhir terletak lebih tinggi dari mereka. Untuk mencetak angka, dia memaksa para pemain untuk meloncat dan melempar yang terinspirasi dari permainan favoritnya, Duck on a Rock. Permainan itu dia beri nama basketball atau bola basket. Dia menuliskan 13 aturan dasar yang tentu berbeda dengan basket modern. Perbedaan paling kentara adalah dimainkan oleh 9 orang, membawa bola sepak dan memasukkannya ke dalam 2 keranjang. Permainan itu kemudian pertama kali dimainkan pada Desember 1891. Di mana awalnya para pemain yang belum paham saling pukul dan tackle. Setelah mereka memahami aturannya, permainan itu menjadi sangat populer sehingga YCMA berinisiatif untuk mempromosikannya secara internasional. Pada tahun 1904, olahraga ini mulai diperkenalkan dalam Olimpiade Santa Louis. Sebelum 32 tahun kemudian, basket resmi dipertandingkan dalam Olimpiade 1936 Berlin. 3. Antusiasme pada dunia kepelatihan fisik. Meski olahraga yang ditemukannya sangat populer, Naismith ternyata menaruh perhatian besar kepada dunia kepelatihan. Setelah meninggalkan YMCA, dia berpindah ke Denver untuk mendapatkan gelar di bidang kedokteran pada tahun 1898 sebelum bergabung ke Universitas Kansas. Di sana dia membuka program olahraga basket dan meniti karir selama 40 tahun serta menelurkan para pelatih basket legendaris. Dimulai dari Forrest Clark Frog Allen sebelum menyusul nama seperti Adolph Rupp, Dean Smith, hingga Ralph Miller. Pada tahun 1937 dia membantu mendirikan Asosiasi Nasional Basket Antar Perguruan Tinggi sebelum menjadi Asosiasi Nasional Atletik Antar Perguruan Tinggi atau NAIA. 4. Kematian. Naismith yang berasal dari Kanada memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat pada tahun 1925. Pada tahun 1939 dia menderita pendarahan di otak. Naismith meninggal pada usia 78 tahun pada 28 November di Lawrence, Kansas. Yang ketiga, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison memberikan kontribusi besar bagi dunia atas penemuan lampu pijar. Sebelum menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison ternyata sudah menemukan generator listrik, perekam suara maupun film. Dikutip dari Ensiklopedia Britania, Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Tahun awal Thomas Alva Edison. Edison merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Elliot. Edison Junior hanya bersekolah beberapa saat saja karena Edison dianggap sebagai murid yang sering tertinggal dan dianggap tidak berbakat. Hal ini karena Edison memiliki sedikit gangguan pada pendengaran. Akhirnya sang ibu menariknya dari sekolah dan diajari ibunya melalui School of Natural Philosophy, karya R.G. Parker, dan The Cover Union for the Advance of Science and Art. Di usia 11 tahun, Edison belajar secara otodidak untuk memenuhi rasa keingintahuannya.
Pada tahun 1854, keluarga Edison harus pindah ke Fort Huron, Michigan dan membuat sang ayah kehilangan pekerjaannya. Edison kemudian bekerja sebagai penjual koran di usia 12 tahun di jalur kereta Fort Huron menuju Detroit. Dia pun menjadi operator telegraf setelah menyelamatkan anak berumur 3 tahun, Jimmy Mackenzie, karena terjebak rel kereta. Merasa sudah menyelamatkan anaknya, Jimmy kemudian mengajari Edison menjadi operator. Tugas pertamanya berada di jalur Grand Trunk, Stafford Junction, Menlo Park. Edison merupakan orang yang pintar namun lemah dalam manajemen keuangan. Dirinya menikahi Mary Stilwell yang berusia 16 tahun pada tahun 1871. Saat itu Mary juga sama tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Akhirnya mereka berdua mengalami kesulitan keuangan. Edison kemudian mengajak ayahnya untuk membangun laboratorium dan setengah lantai dan toko mesin di lingkungan Menlo Park, New Jersey. Di sana, Edison dibantu juga oleh 2 orang lainnya, yaitu Charles Bacheller, yang orang Manchester pada tahun 1846, seorang mekanik dan juru gambar. Dia juga dipercaya sebagai telinga Edison. Kemudian ada John Croce, merupakan ahli mesin kelahiran Swiss. Fonograf. Di tahun 1876, Western Union meminta Edison untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon penemuan Alexander Graham Bell. Namun dia menolak. Meski begitu, pada tahun 1877 Edison menciptakan fonograf yang mampu memainkan dan menyimpan suara. Sebuah mesin yang akan menyalin sinyal yang diterima ke dalam alat dalam bentuk suara manusia. Setelah menggunakan kertas parafen sebagai penyimpan sekaligus mengeluarkan suara pada fonograf akibat suara yang tersimpan, Edison kemudian meluncurkan fonograf kertas timah. Edison kemudian dijuluki Wizard of Menlo Park di dunia. Lampu pijar. Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Lampu pijar menjadi penemuan yang menarik perhatian. Beberapa ilmuwan sudah ada yang lebih dulu mengembangkan lampu pijar, namun tetap ada kekurangannya. Selain itu, biaya produksi yang mahal menjadi hambatan. Setelah melakukan percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses pada tes pertama tanggal 22 Oktober 1879. Lampu tersebut mampu bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya dan pada tanggal 4 November 1879 mendaftarkan hak paten atas lampu pijar. Seiring berjalannya waktu, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus, yaitu karbon bambu yang mampu membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. Januari 1880, Edison mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kebutuhan harian menyinari kota. Pada tahun tersebut juga Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian diganti menjadi General Electric Corporation. Tahun berikutnya Edison meninggalkan Park untuk mendirikan beberapa gardu maupun kabel. Tahun 1882, stasiun gardu Fell Street menyediakan 110 voltase listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan Manhattan. Meninggal. Edison meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun di rumahnya di Glenmont Lewin Park, West Orange karena komplikasi diabetes. Pada saat kematiannya, seluruh komunitas dan perusahaan mematikan lampu dan listrik sebagai bentuk penghormatan sebagai penemu besar. Demikian pembelajaran tentang penemu merubah wajah dunia. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.